Kabar duka mengejutkan kembali menyelimuti dunia entertain tanah air. Senin 4 April 2024 kemarin, penyanyi muda Melita Sidabutar kembali ke pangkuan sang pencipta untuk selama-lamanya. Tak hanya heboh kecelakaan maut para pemudik di jalan jelang hari raya, berita para selebritis di media sosial juga tak kalah jadi sorotan. Berikut kisah-kisahnya. Duka meninggalnya Melita Sidabutar setelah tahun 2020 lalu, saudari kembarnya Melisa Sidabutar juga telah pergi lebih dulu. Pemirsa Silet RCTI, kabar duka mengejutkan kembali menyelimuti dunia entertain tanah air. Senin 4 April 2024 kemarin, penyanyi muda Melita Sidabutar kembali ke pangkuan sang pencipta untuk selama-lamanya. Saat ku berjalan, duka yang luar biasa pun dirasakan oleh keluarga serta kerabat saat hadir ke rumah duka di Saint Carolus di Salemba, Jakarta Pusat. Bahkan sang ibunda saking terpukulnya sampai pingsan dan harus duduk di kursi roda. kau bersamaku. Tangis air mata juga tak kuasa dibendung ayah mendiang seraya memeluk orang-orang yang datang memberikan bela sungkawa. Menurut sang kakak, Melita sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun. Namun tak lama setelah mendapat perawatan, ia menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang cukup muda, yakni 23 tahun. Sang kakak pun menjelaskan bahwa menurut diagnosa dokter, Melita meninggal dunia akibat mengalami gagal. Dirawat di Eka Hospital tadi pagi, nggak lama lalu berpulang. Diagnosa dokter sih gagal jantung, itu dari dokternya. Kalau kronologi pastinya sih aku nggak tahu pasti sih, cuma juga dikabarin pagi-pagi udah kondisinya udah di rumah sakit, udah kondisinya udah nggak dalam kondisi yang udah nggak baik. Terus ya agak kaget juga sih kondisi, makanya langsung datang ke sini. Ya, dia kayaknya nggak nunjukin sakitnya ya, jadi kalau mungkin dia kecapean atau gimana, bener-bener dia cheerful, jadi nggak kelihatan sakitnya. Tentu saja, kepergian Melita menghadirkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Seperti diketahui pada tahun 2020 lalu, saudara kembarnya Melisa Sidabutar juga telah dipanggil terlebih dahulu di usia 20 tahun. Kala itu, Melita pun sangat terpukul, air matanya terus mengalir saat menghantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kala itu, Melisa dikabarkan meninggal dunia karena mengalami pembesaran jantung. Sama-sama meninggal karena jantung, lantas
Seperti apa penjelasan dokter terkait apakah anak kembar identik memungkinkan memiliki sakit yang sama? Maka inilah pemirsa Silet, prosesi pemakaman Melisa tahun 2020 silam. Kaget ya semuanya. Mohon berterima kasih untuk makasih kak, makasih kak, makasih kakak semua yang udah ada di sini mau luangin waktunya cuma untuk Melisa. Aku sendiri sebagai kembaran, aku anggap dia role model. Oh makasih tadi udah sharing. Aku sama Melisa nggak pernah sadar, tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik banget. Melisa sayang sama kita semua. Secara umum gitu ya, jika memang saya nggak tahu karena saya tidak meriksa langsung, tapi di media disebutkan misalnya karena gagal jantung. Apa? Secara keilmuan gitu ya, secara keilmuan resiko seseorang ketika meninggal gara-gara gagal jantung gitu atau menderita gagal jantung, resiko saudaranya gitu, sibling, jadi saudaranya mendapatkan gagal jantung juga itu sekitar 30%. Itu ada datanya. Beberapa data tadi saya cari di registry beberapa negara itu sekitar 30%. Jadi kalau ada saudaranya kena, dia bisa resiko kena gagal jantung juga 30%, sepertiganya gitu ya. Ada di sampingku setiap hari. Kisah Melisa dan Melita Sidabutar mulai dikenal luas saat mereka mengikuti ajang Indonesian Idol Special Season di tahun 2020. Sejak kecil selalu bersama, membuat Melita sangat terpukul saat kehilangan Melisa untuk selama-lamanya di tahun 2020 lalu. Ia bahkan sampai mengalami halusinasi dan kehilangan tujuan hidup. Halo semuanya para juri, nama aku Melita Patricia Sidabutar, umurnya 19 tahun, aku berasal dari kota Bekasi. Melita, silakan. Aku mulai ya. Lagu apa? Delova. Siap? Siap. Oke. Aku nih kembar gitu. Aku nih kembar dan aku tuh selalu ngekor sama kembaran aku karena secara teknikal aku tuh anak paling kecil. Kamu yang lahir kemudian, dia duluan. Iya. Oke. Dari SMP SMA aku udah makin berasa apa yang kakak pilih itu aku pilih. Oh, Apa yang kakak cari itu yang aku cari. jadi dia seperti kiblat kehidupan kamu gitu. Iya. Wow. Dia kayak kiblat kehidupan aku gitu. Dan akhirnya di tahun 2020 kita ikutan Indonesian Idol 2020. 2020. Ya, kamu yang Iya. kiri nih ya? Aku yang ini yang sebelah sini yang Yang kiri. 95. Iya 95. Melisa yang 94. 94 gitu. Iya. Saya sangat mencintai adik saya. Kita semua kehilangan. Iya, kita semua sangat kehilangan. Benar-benar sedih. Jadi saya juga sendiri kalau misalkan ditanya, saya juga bingung mau jawab apa karena jujur kan namanya juga dari pihak keluarga masih bingung untuk menjawabin ini itu gitu sih. Saya sangat sedih dan minta tolong untuk rekan-rekan media bantuannya dalam doa aja. Antusiasnya Ussy Sulistiawati sambut Hari Raya Lebaran. Meninggalkan duka kesedihan atas kepergian Melisa Sidabutar, di lain kisah, sukacita menyelimuti hati Ussy Sulistiawati jelang Hari Raya Idul Fitri. Sebagai selebriti yang hobi
Indah Permatasari memilih mudik ke kampung sang suami, Arie Kriting. Mudik juga merupakan salah satu tradisi yang kerap kali dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Begitu pula bagi Indah Permatasari yang tahun ini pulang ke kampung halaman sang suami, Arie Kriting. Sesampainya di sana, Indah pun langsung membuat menu berbuka puasa, yaitu es buah yang segar dan menggugah selera. Sementara Indah menyiapkan bahan-bahannya, Arie pun tampak sibuk membersihkan kamar mandi. Kemudian, ia juga mengajak buah hatinya bermain sambil menunggu waktu berbuka tiba. Hai, sekarang aku lagi mempersiapkan buka puasa. Ini beli kelapa muda dan nangka. Cepet-cepet aja karena udah telat banget persiapannya. Gelap ya, Say? Pak, ngapain, Pak? Bagus, gitu dong ya. Yang cuma leha-leha aja loh dalam rumah ini. Berasa sepi banget nggak? Sepi. Kak, sini nak. Cincau ya. Ini cincau. Kalau di Makassar ini es buah begini enak pakai kacang musko. Wah, the best sih kalau pakai kacang musko. Pelan. Cincau hitam. Ini cincau hitam ini dari zaman aku di Makassar saya sudah selalu makan ini. Kalau orang masak tuh diapresiasi ya. Semangat. Semangat kita membuatnya kembali kan. Apalagi itu. Kenapa itu? Mana ada apresiasinya orang itu. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Hore. Di atas. Boy. Nanti kalau tambah sirup boleh? Boleh. Berbuka dengan buatan istri tercinta. Masya Allah. Akhirnya setelah hari ke-9 ada sebuah buatan Nona. Kalau ini sih sebenarnya nggak ada rencana juga ya. Cuman kemarin kebetulan ada rezeki juga, ya udah. Waktunya juga sempat, orang tua juga mau. Alhamdulillah ya langsung berangkat aja gitu. Nggak terlalu mikir gimana-gimana. Kalau itu sih kayaknya nggak usah diminta sih, orang tua mah pasti mendoakan kita. Sukacita juga dirangkai oleh Umi Pipik yang di penghujung bulan Ramadan mendapat kesempatan untuk berbagi bersama anak yatim piatu di yayasan miliknya. Dimulai dengan berbuka puasa bersama, momen itu begitu hangat dan meriah, apalagi dihadiri juga oleh Abizar, Adiba dan suaminya Egi. Semakin lebih inilah pasti ya, semakin lebih muhasabah gitu. 46 tahun Allah udah kasih, semua yang ada di dunia udah pernah dikasih. Walaupun pernah diambil juga sama Allah. Karena kan memang milik Allah, bukan milik saya. Rumah milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah. Ya kan, jadi 46 tahun masih dikasih kesempatan sama Allah. Itu aja sudah bersyukur banget gitu. Jadi lebih memanfaatkan, ya Allah udah 46 tahun nih gitu. Jadi udah semakin lebih mendekat ke Allah.